Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, sebelumnya siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, alhamdulillah semuanya hadir ya. Semuanya sehat ya. Ya, ada yang sakit-sakitan. Sudah ada yang belum sarapan? Eko, kenapa Eko nggak sarapan? Oh, ibunya belum masak. Ya udah, nanti yang belum sarapan nanti diistirahat segera sarapan di kantin ya. Itu supaya kegiatan pembelajaran itu kalian fokus untuk belajar, bukan fokus untuk nanti makan gitu. Itu ya teman-teman. Sebelum ke lebih lanjut kepada ketua kelas, segera dipimpin berdoa terlebih dahulu. Ya cukup. Ada yang masih ingat? Kira-kira sebelum pembelajaran kita harus ngapain? Ike, ya apa Ike? Membaca Al-Quran, benar Ike. Mari kita lanjut membaca Al-Quran ayat selanjutnya ya. Untuk ayat selanjutnya kemarin sampai ayat berapa? Ya, ayat 11 surat Al-Baqarah. Sistemnya sama ya, nanti Bapak yang baca, nanti teman-teman tirukan. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufa ala innahum humus sufa walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaikal ladzina istarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma da'at ma hawlahu daballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Summun buhmun umyun fahum la yarji'un. Au kasaybim minas samai fihi dhulumatu wa ra'du wa baraq yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Wallahu muhitum bil kafirin. Yakadul barqu yaqtafu absarahum kullama da'alahum masyaw fi wa idza adlama alaihim qamu
walau sya'allahu ladzaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Terima kasih teman-teman. Lanjut ke materi selanjutnya ya. Ada yang masih ingat materi minggu kemarin? Ya, Shirley apa? Benar, penurunan Al-Quran. Untuk Al-Quran diturunkan berapa tahun? Selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Untuk tempat penurunan wahyu pertama, kira-kira di belahan bumi bagian mana? Eko? Ya benar, di Gua Hiro. Kira-kira surat apa yang pertama diturunkan wahyu? Benar, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Oke, ternyata teman-teman masih ingat ya. Oke, selanjutnya kita ke pengertian penulisan Al-Quran. Kira-kira di zaman siapa pengumpulan teks-teks Al-Quran, ada yang tahu? Siti. Ya benar, di zaman Utsman bin Affan. Tapi sebelumnya nanti saya terangkan terlebih dahulu ya. Kita lanjut ke materi, yaitu pengertian penulisan Al-Quran. Penulisan Al-Quran ini merupakan sebuah proses penulisan Al-Quran dari wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW hingga selesai dikumpulkan dalam sebuah mushaf atau kitab berjilid pada zaman kekhalifahan Utsman bin Affan. Tadi benar ya. Kira-kira ada berapa fase pengumpulan penulisan atau teks Al-Quran tersebut? Ada yang tahu? Ya, ada yang tahu. Pengumpulan penulisan atau teks Al-Quran itu melalui 3 fase ya teman-teman. Yang pertama, fase pertama di zaman Nabi Muhammad SAW. Fase yang kedua itu di zaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan yang ketiga yaitu di fase zaman Utsman bin Affan. Sebelumnya mari kita bahas dulu di zaman Nabi Muhammad ya. Yang mana di zaman Nabi Muhammad pada tahap ini hafalan para sahabat memang lebih banyak berperan daripada tulisan-tulisan atau teks-teks yang masih terpisah-pisah. Siapa saja di antara para sahabat yang mendengar satu ayat maka akan langsung menghafalnya. Jadi dulu itu sistemnya nggak ada kertas ya. Menulis itu sulit sekali. Jadi dulu itu makanya di zaman purba ada yang menulis di batu atau disebut akrilik gitu ya. Ada yang di zaman Nabi itu ada yang menulis di pelepah kurma. Itu sebelum adanya kertas. Makanya di zaman para nabi, terutama di zaman Nabi Muhammad itu lebih condong menghafal Al-Quran lewat apa? Lewat pendengaran, bukan lewat membaca. Begitu ya. Maka akan langsung menghafalnya atau menuliskannya lewat sarana pertama
pelepah kurma tadi seperti yang Bapak sampaikan, terus potongan kulit, terus permukaan batu, cadas, dan juga tulang belikat unta. Itu. Lanjut ke fase 2, yaitu di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada zaman ini terjadi banyak sekali peperangan ya, yang mengakibatkan banyak sekali para hafid Al-Quran itu tewas meninggal dunia. Di antara para sahabat pilihan penghafal Al-Quran yang meninggal pada perang Yamamah antara lain Salim bekas budak Abu Huzaifah, di mana Rasulullah SAW pernah memerintahkan para sahabat untuk mengambil pelajaran Al-Quran darinya. Jadi sumber atau bukan sumber, orang yang diperintah oleh Rasul untuk menghafal Al-Quran ini tewas. Jadi mau gak mau di zaman Abu Bakar ini memulai atau mencari kembali catatan-catatan seperti di pelepah kurma tadi, seperti di kulit, terus di batu, dicari, dikumpulkan kembali supaya Al-Quran tersebut bisa menjadi mushaf. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu ini memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran agar tidak hilang. Sesuai perang Yamamah, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan pendapat kepada Abu Bakar untuk menulis ulang dan mengumpulkan catatannya. Ini kan mengumpulkan catatan-catatan yang terpisah. Namun apa yang terjadi? Abu Bakar menolaknya. Ia tidak ingin melakukannya karena takut dosa, sehingga Umar terus-menerus mengemukakan pandangannya. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu hati pintu hati Abu Bakar As-Siddiq untuk hal penulisan Al-Quran. Dia lalu memanggil Zaid bin Sabit dan memerintahkannya untuk menuliskannya ulang catatan-catatan Al-Quran dalam sebuah mushaf. Mushaf tersebut berada di tangan Abu Bakar hingga dia wafat. Kemudian dipegang oleh Umar hingga wafat, dan kemudian dipegang oleh Hafsah binti Umar, putri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu teman-teman. Lanjut ke fase periode 3, yaitu di zaman Utsman bin Affan ya teman-teman. Di zaman ini proses pengumpulan dan penulisan Al-Quran, banyak catatan dan kumpulan-kumpulan catatan Al-Quran yang berbeda-beda. Di antara para sahabat, hal itu dikhawatirkan akan menjadi fitnah. Maka Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan untuk mengumpulkan mushaf-mushaf tersebut menjadi satu mushaf, sehingga kaum muslimin tidak berbeda bacaannya yang bisa menyebabkan pertengkaran dan perpecahan. Kemudian Utsman memerintahkan Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman ibnu Haris bin Hisham radhiyallahu anhu untuk menuliskannya kembali dan memperbanyaknya. Jadi di zaman Utsman ini benar-benar mushaf itu diperbanyak karena dikhawatirkan mushaf tersebut akan hilang begitu saja. Zaid bin Sabit berasal dari kaum Ansor, sementara 3 orang yang lain berasal dari Quraisy. Utsman mengatakan kepada ketiganya, yaitu jika kalian berbeda bacaan dengan Zaid bin Sabit pada sebagian ayat Al-Quran, maka tuliskanlah dengan dialek Quraisy, karena Al-Quran diturunkan dengan dialek tersebut. Mereka pun lalu mengerjakannya, dan setelah selesai Utsman mengembalikan mushaf itu kepada Hafsah binti Umar dan mengirimkan hasil pekerjaan tersebut ke seluruh
penjuru negeri Islam, serta memerintahkan untuk membakar naskah mushaf Al-Quran selainnya supaya menghindari fitnah, supaya menghindari perpecahan atau pertengkaran di kalangan kaum muslimin. Sahabat Mus'ab bin Sa'ad mengatakan, aku melihat orang banyak ketika Utsman membakar mushaf-mushaf yang ada. Mereka pun heran, apa yang terjadi? Kok tiba-tiba Utsman membakar mushaf? Itu ya. Maka dia katakan, tidak ada seorang pun dari mereka yang mengingkarinya. Hal itu adalah termasuk nilai positif bagi Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang disepakati oleh kaum muslimin seluruhnya. Hal itu adalah penyempurnaan dari pengumpulan yang dilakukan khalifah sesudah Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Perbedaan antara pengumpulan yang dilakukan Utsman dan pengumpulan yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq adalah tujuan dari pengumpulan Al-Quran di zaman Abu Bakar adalah menuliskan dan mengumpulkan keseluruhan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf agar tidak tercecer dan tidak hilang, tanpa membawa kaum muslimin untuk bersatu pada satu mushaf. Hal itu dikarenakan lebih terlihat pengaruh dari perbedaan dialek bacaan yang mengharuskannya membawa mereka untuk bersatu pada satu mushaf Al-Quran saja. Itu ya tujuan dari pengumpulan Al-Quran di zaman Abu Bakar. Jadi tujuannya seperti itu. Kalau untuk tujuannya dari Khalifah Utsman adalah mengumpulkan dan menuliskan Al-Quran dalam satu mushaf dengan satu dialek bacaan dan membawa kaum muslimin untuk bersatu pada satu mushaf Al-Quran karena timbulnya pengaruh yang mengkhawatirkan pada perbedaan dialek bacaan Al-Quran. Hasil yang didapatkan dari pengumpulan ini terlihat dengan timbulnya kemaslahatan yang besar di tengah-tengah kaum muslimin, di antaranya persatuan dan kesatuan, kesepakatan bersama dan saling kasih sayang. Kemudian mudarat yang besar pun bisa dihindari, yang diantaranya adalah perpecahan umat, perbedaan keyakinan, tersebar luasnya kebencian dan permusuhan. Mushaf Al-Quran tetap seperti itu sampai sekarang dan disepakati oleh seluruh kaum muslimin serta diriwayatkan secara mutawatir, dipelajari oleh anak-anak dari orang dewasa, tidak dipermainkan oleh tangan-tangan kotor para perusak dan tidak sampai tersentuh oleh hawa nafsu orang-orang yang menyeleweng. Ya, begitu ya teman-teman penulisan Al-Quran materi kita pada pagi hari ini. Kira-kira ada yang ditanyakan teman-teman? Sebelum bawa tutup, saya tanya ya, Eko, ada berapa tadi? Ada berapa fase proses penulisan Al-Quran? Benar, 3 fase. Sally sebutkan. Benar, fase zaman Nabi Muhammad SAW, zaman atau fase Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan yang ketiga di fase Utsman bin Affan. Di zaman apa mushaf Al-Quran itu banyak dicetaknya? Ada yang tahu? Wahyu. Benar, di zaman Utsman bin Affan. Kira-kira apa alasan ketika kedua khalifah ini, ketiga ya, Abu Bakar, Umar, dan juga Utsman. Apa ketiga alasan ketiga khalifah ini? Apa alasan ketiga khalifah ini mengumpulkan Al-Quran? Supri? Benar,
untuk menghindari perpecahan dan juga pertengkaran di kaum muslimin. Karena apa? Karena di zaman Abu Bakar As-Siddiq itu sangat banyak sekali para sahabat-sahabat yang hafid, penghafal Al-Quran, sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran itu mati syahid, sehingga dikhawatirkan oleh khalifah Abu Bakar, Umar, dan juga Utsman, itu dikhawatirkan Al-Quran akan lenyap dari muka bumi. Jadi untuk menghindari Al-Quran lenyap dari muka bumi, makanya Abu Bakar atau Umar atau Utsman mengumpulkan serta menjadikan teks-teks tersebut menjadi satu, yaitu menjadi mushaf, yang mana mushaf tersebut bisa utuh sampai sekarang. Begitu ya teman-teman. Ya mungkin cukup itu yang dapat Bapak saya sampaikan. Untuk minggu depan saya kasih tugas ya. Saya bagi menjadi 4 kelompok. Untuk barisan Wahyu, kelompok pertama, barisan Sherly, kelompok kedua, barisan Subri, kelompok 3, barisan Eko, kelompok 4. Masing-masing kelompok mencari atau merangkum materi yang Bapak sampaikan dari minggu kemarin, kemudian nanti dipresentasikan di minggu depan. Begitu ya. Ya mungkin cukup itu yang dapat Bapak saya sampaikan. Jangan lupa belajar, jangan lupa awali pagi hari dengan keadaan kondisi perut kenyang serta semangat, supaya pembelajaran bisa berjalan dengan maksimal, sehingga kalian benar-benar bisa menyerap ilmu dari guru yang sampaikan. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.